artis. Orang yang usil pun datang yang dipimpin oleh Trevor Olsen dan membeli Robbie. Sementara itu, di aula sedang mengadakan acara perpisahan yang dibuka oleh Calvin Joyner dengan julukannya The Golden Jet. Lalu Trevor dan anak buahnya membawa Robbie ke aula dan melemparkannya ke lantai dengan telanjang bulat. Semua orang pun menertawakan Robbie, kecuali Calvin. Dia memberinya jaket untuk menutupi badannya Robbie. Robbie pun keluar dari aula sambil menahan rasa malu. Lanjut cerita, Calvin bekerja sebagai seorang akuntan yang sebenarnya dia benci. Ditambah lagi, ada asistennya yang baru saja dipromosikan di atasnya. Calvin menikah dengan kekasih SMA-nya, yaitu Maggie. Tetapi pernikahannya belum kunjung harmonis. Terlebih lagi, reuni sekolah mereka akan segera tiba. Dan Calvin khawatir dia malu karena seorang yang dulunya bintang di sekolah sekarang hanya bekerja sebagai seorang akuntan. Lanjut cerita, di tempat kerja, Calvin menolak undangan reuni di Facebook. Namun setelah itu, dia menerima notif permintaan pertemanan dan menerimanya dari seorang yang bernama Bob Stone. Calvin kaget. Dia langsung mendapat telepon yang mencurigakan. Tapi ternyata itu adalah panggilan dari Maggie. Bob Stone kemudian mulai mengirim pesan di Facebook pada Calvin dan mengundangnya untuk main ke bar. Dia belum yakin bahwa dia benar-benar Robbie Burdick. Calvin pun dengan ragu menerima undangannya. Lalu Calvin berjalanlah ke sebuah bar dan terkejut saat dia mengetahui bahwa Robbie yang dulunya gendut sekarang menjadi pria yang gagah dan berotot. Lalu keduanya pun minum-minum sambil ngobrol asik. Saat Bob pergi sejenak, seorang pria lewat dan mengambil kursi Bob. Calvin memberitahu pria itu untuk mengembalikan kursinya. Tetapi teman-temannya berdiri dan mengancam. Bob pun kembali dan memberitahu pada mereka untuk minta maaf pada Calvin. Ternyata salah satu preman tersebut mempunyai pistol. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Bob berhasil mengalahkan mereka dan mengambil pistol sambil berkata, "Saya tidak suka pengganggu." Calvin dan Bob pun meninggalkan bar dan Calvin pun sangat kagum apa yang tadi Bob lakukan. Mereka pun menuju ke sekolahnya dulu untuk mengingat kenangan masa lalunya. Mereka melihat kotak piala dengan semua prestasi Calvin, bersama dengan gambar seorang gadis yang bernama Darla McGuckin, yaitu wanita yang disukai Bob, terkenal dengan matanya yang juling. Keduanya lalu berjalan ke rumah Calvin dan sebelum mereka berpisah, Bob menyebutkan bahwa dia membutuhkan bantuan Calvin. Bob pun masuk ke rumah Calvin dan meminjam laptop. Mereka menemukan file yang melibatkan kode satelit untuk dilelang. Bob pun menumpahkan bir di laptop Calvin sebelum mereka dapat melihat lebih banyak. Bob kemudian meminta dia untuk menginap. Calvin pun mengizinkannya walaupun dengan rasa enggan. Esok harinya, sekelompok agensi CIA yang dipimpin oleh Pamela Harris muncul di depan pintu Calvin untuk mencari Bob. Calvin pun bilang dia ada di sofa dan agen pun masuk. Ternyata Bob tidak ditemukan. Lalu Harris menjelaskan kepada Calvin bahwa Bob dicari atas pembunuhan dan konspirasi untuk melakukan pengkhianatan. Lanjut cerita, agen mengikuti Calvin sampai ke tempat dia bekerja. Dan benar saja, ternyata Bob menelpon Calvin. Dia mengatakan dia ada di gedung kantornya Calvin. Harris pun langsung bergegas mencari Bob. Tapi ternyata Bob bersembunyi di kantornya Calvin. Bob mengatakan bahwa dia adalah CIA dan orang-orang yang menginginkan kode satelit bersedia membunuhnya. Lalu Bob memesan Uber untuk menjemput mereka dalam waktu 6 menit. Sambil Bob menghitung strategi yang sudah dia siapkan. Bob pun mengambil dasi Calvin dan membungkusnya di sekeliling alat penyiram di atap kantornya Calvin. Dia kemudian membakarnya sebelum Calvin berlari keluar untuk mengingatkan kepada semua orang bahwa ada Bob.
Para agen pun langsung berlari dan mulai menembaki Bob. Tetapi Bob dengan mudah membalas dan melumpuhkan sebagian besar agen. Dia dan Kelvin kemudian dikepung oleh Harris dan agen lainnya. Pada saat yang tepat, penyiram pun meledak. Bob pun mengambil kesempatan untuk kabur, mendorong Kelvin melewati sebuah jendela. Mereka pun jatuh di atas balon di depan perusahaan tersebut dan pergi menggunakan Uber. Lanjut cerita, Bob membawa Kelvin ke tempat yang aman dan melepaskan GPS dari mobilnya. Bob memberitahu Kelvin tentang bagaimana dia disetting karena rekannya Phil terperangkap dalam lift dan dibiarkan diledakkan. Dia percaya seseorang dengan nama kode Black Badger untuk mencari kode satelit dengan tujuan yang jahat. Seorang pembunuh pun muncul dengan memakai sepeda motor, lalu Bob menjatuhkan orang tersebut. Dan Kelvin malah kabur mengambil sepeda motor tersebut lalu meninggalkan Bob. Dia menelpon Maggie dan menyuruhnya untuk tidak pulang. Saat Kelvin berjalan pergi, ternyata Harris berhenti di sebuah mobil van dan menyuruh Kelvin untuk naik. Dia mengatakan Bob itu berbahaya dan membalikan ceritanya bahwa Bob yang mengkhianati Phil dan mengatur pembunuhannya. Kelvin pun diberi sebuah alat untuk memberitahu Harris ketika sedang berada di dekat Bob. Lanjut cerita, Kelvin bertemu dengan Maggie di kantor konselor pernikahan bernama Mr. Dan. Dan yang sebenarnya, dia adalah Bob. Mereka memiliki sesi di mana Kelvin dibuat terlihat seperti orang jahat yang menyakiti hubungannya dengan Maggie. Lalu Maggie pun pergi. Kelvin mengancam Bob dengan menelpon Harris. Bob pun tahu dia tidak akan melakukan itu. Lalu keduanya pun pergi ke kantor seseorang untuk mencari bantuan dan melanjutkan misi mereka. Dan sial ternyata bagi Bob, orang tersebut adalah Trevor Olsen. Namun setelah mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari Trevor pun masih sama kebiasaan yang dulunya pun terulang kembali. Dia tetap membuli Bob, namun Bob tidak melawan dan langsung pergi. Saat mereka meninggalkan kantor, Kelvin ditelepon Harris dan menyuruh untuk menyerahkan Bob atau Maggie yang jadi ancaman. Kelvin pun kemudian bertemu Bob di luar, lalu Bob pun berkata bahwa Kelvin adalah satu-satunya teman. Namun kondisi mereka pun serba salah karena sudah dikepung oleh agen CIA. Lalu Bob dan Kelvin ditahan di markas CIA. Agen pun mulai menyiksa Bob untuk mendapatkan info darinya dengan mematahkan salah satu jarinya. Dipenuhi rasa penyesalan, Kelvin pun berontak untuk menyelamatkan Bob. Lalu Kelvin meminta maaf kepada Bob atas apa yang dia lakukan. Bob pun memaafkan sambil memperlihatkan jarinya yang patah. Lalu mereka pun segera kabur. Lanjut cerita, Bob dan Kelvin mempelajari lokasi di mana orang jahat ingin membeli kode satelit tersebut. Mereka pun bergegas pergi ke Boston dan mencuri pesawat pribadi. Dalam penerbangan, Bob berpura-pura bahan bakarnya habis dan kondisi pesawat akan turun. Tetapi itu hanyalah akal untuk memotivasi Kelvin secara spontan dan mengeluarkan banyak penyesalan dalam hidupnya. Lanjut cerita, mereka pun sampai ke sebuah tempat dan Bob pun pergi ke basement sendirian untuk melakukan transaksi. Sambil mengatakan pada Kelvin, sampai jumpa di sisi lain. Dan itu adalah kalimat yang sama yang dikatakan kepada Phil sebelum kematiannya. Kelvin kemudian melihat Harris muncul di lokasi dan mengira bahwa Harris adalah Black Badger. Kelvin pun memasuki basement untuk menemukan Bob. Sementara Bob akan membuat kesempatan dengan pembeli. Lalu Bob pun melihat Kelvin dan menembaknya. Tetapi tembakannya sengaja diserempetkan pada lehernya. Lalu Black Badger yang asli pun muncul untuk membuat kesepakatan, yaitu adalah Phil. Dia mengklaim bahwa dia memiliki kode satelit yang asli. Dia dan Bob berdebat tentang siapa sebenarnya Black Badger. Dan Phil menghina Bob dengan film yang berjudul 16 Candles dan Roadhouse. Film tersebut adalah film favorit Bob. Harris dan agennya tiba dan mulai menembaki pembeli dan anak buahnya.
Lalu Kelvin pun mengambil kode satelit tersebut dan meninggalkan Bob dan Phil, dan mereka pun kabur keluar dari basement tersebut. Lanjut cerita, Bob pun menemui Kelvin di sebuah jembatan dan ternyata di situ Phil pun mengikuti. Kelvin memiliki pistol di tangannya dan dia mengarahkannya kepada Bob dan Phil. Ternyata Kelvin menembak kaki Bob. Dan ketika peluru habis, Bob melemparkan pistolnya pada Phil. Sampai akhirnya Kelvin yang malah akan ditembak oleh Phil. Phil mengatakan dia memalsukan kematiannya sendiri dan menjebak Bob hanya karena dia kesal terhadap Bob. Dia selalu menjadi orang yang konyol dan terus berbicara tentang Kelvin adalah pahlawannya. Sebelum Phil bisa membunuh Kelvin, Bob pun bangun lalu mencabut tenggorokan Phil, seperti yang ada di film Roadhouse, dan mendorongnya ke sungai. Bob meminta maaf kepada Kelvin karena telah menembaknya. Dia mengatakan bahwa dia harus membuatnya terlihat meyakinkan. Dan sampailah di situasi yang tenang. Lalu Harris pun membawa mereka ke reuni dengan helikopter. Kelvin dan Bob memberikan kodenya kepada Harris. Lalu Harris pun berterima kasih atas bantuan mereka. Keduanya pun tiba dan bertemu Maggie. Kelvin berjanji untuk membuat semuanya berhasil. Lalu mereka masuk ke sekolahnya untuk mengikuti reuni. Dan Bob diumumkan menjadi seorang raja yang baru karena Kelvin yang sebetulnya sudah meretas sistem pengundian untuk menghormati Bob. Trevor dan temannya datang dan niatnya ingin membuli Bob. Tetapi Bob memberinya satu pukulan bahwa dia telah datang selama 20 tahun. Bob pun naik ke atas panggung dan memberikan pidato yang menyatakan bahwa dia datang untuk menerima siapa dirinya dan mengakui Kelvin sebagai temannya. Dia kemudian melepas bajunya dan tidak malu lagi pada dirinya sendiri. Lalu yang lain pun menghiburnya. Bob pun kemudian didekati oleh Darla McGuckin. Dia melepas kacamatanya dan dia bilang dia cantik apa adanya. Lalu mereka pun berpelukan dan mereka pun semua terus menari. Lanjut cerita, selang beberapa bulan, Maggie mengandung anak pertama dari Kelvin. Bob pun datang untuk menjemput Kelvin dan mengajaknya nongkrong. Dia memberi Kelvin kembali jaketnya yang dia berikan padanya 20 tahun sebelumnya. Keduanya pun lalu pergi dan ceritanya pun selesai. Nah, itu adalah cerita alur dari film Central Intelligence 2016. Terima kasih yang sudah menonton, semoga terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.